Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mubashirah dari kelas M212 Program Studi PGSD Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan tentang masalah kesehatan lingkungan yang terjadi, yaitu polusi udara dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu polusi udara. Jadi, polusi udara atau juga dikenal dengan pencemaran udara adalah sebuah kondisi terdapatnya ada satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di udara yang jumlahnya berada pada titik yang membahayakan. Dalam hal ini, polusi udara bisa berdampak pada kesehatan manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Selain itu, pencemaran pada udara juga menimbulkan dampak bahaya lain karena dapat merusak properti dan juga mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan. Pencemaran udara adalah salah satu jenis pencemaran lingkungan hidup di samping pencemaran suara, pencemaran air, pencemaran cahaya, dan pencemaran tanah. Kemudian, apa sih penyebab polusi udara? Jadi, sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Di Indonesia, pencemaran udara lebih dari 70% berasal dari emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor akan menghasilkan gas pembuangan yang kemudian terkumpul di udara. Pencemaran udara yang satu ini jika terjadi dalam skala besar akan menyebabkan gangguan lingkungan dan membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan. Di antaranya muncul zat-zat kimia berbahaya seperti timbal, oksida fotokimia, oksigen nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan masih banyak lagi. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Bagaimana cara mengatasi polusi udara tersebut? Saya akan memaparkan beberapa cara mengatasi permasalahan polusi udara. Yang pertama, menggunakan transportasi umum dan mengurangi mobilitas. Salah satu sumber polusi udara adalah gas pembuangan dari kendaraan bermotor seperti mobil, motor, bus, dan truk. Untuk menguranginya, Anda bisa menggunakan transportasi umum. Jika Anda ingin menggunakan kendaraan pribadi, buatlah rute yang seefisien mungkin untuk meminimalisir polusi yang dikeluarkan oleh mesin mobil. Yang kedua, berjalan kaki atau naik sepeda. Jika Anda pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh, cobalah untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Selain mengurangi polusi, Anda juga bisa lebih sehat. Yang ketiga, mematikan lampu jika tidak digunakan. Energi yang dipakai oleh lampu dan peralatan elektronik juga berperan dalam polusi udara. Menghemat energi listrik juga memiliki banyak keuntungan bagi Anda. Yang keempat, reuse and recycle. Konsep reuse and recycle ini banyak dipromosikan untuk menjaga sumber daya dan mengurangi jumlah sampah. Namun, konsep ini juga bermanfaat untuk menurunkan penggunaan dan produksi barang sehingga menurunkan emisi polusi. Yang kelima, hindari penggunaan kantong plastik. Penggunaan kantong plastik bisa berbahaya bagi lingkungan. Plastik membutuhkan waktu yang panjang untuk diurai karena materialnya terbuat dari minyak. Jika harus menggunakan kemasan sekali pakai, pilihlah kantong kertas yang lebih mudah diurai oleh tanah. Yang keempat, mengurangi kebakaran hutan. Kebakaran hutan memang bisa terjadi secara alami, namun 90% penyebab kebakaran adalah akibat ulah manusia. Kebakaran hutan yang luas akan menyebabkan polusi udara yang luar biasa. Yang ketujuh, menggunakan kipas angin daripada AC. Penggunaan AC membutuhkan banyak energi dan menghasilkan emisi panas yang buruk untuk lingkungan. Kipas merupakan pilihan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedelapan, berhenti merokok. Merokok buruk untuk kesehatan dan juga menyebabkan polusi udara. Berhentilah merokok untuk mengurangi polusi udara.
Yang kesembilan, hindari membakar sampah. Terkadang masih dijumpai orang yang membakar sampah atau sisa dedonan kering. Padahal ini merupakan salah satu sumber polusi udara. Untuk memanfaatkan daun kering, Anda bisa mengolahnya menjadi pupuk atau menimbunnya ke dalam biopori yang bisa dibuat di halaman di rumah tangga. 10. Menanam pohon. Menanam pohon akan membantu membersihkan udara. Pohon akan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia. Sebagai permulaan, Anda bisa menanam pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai polusi dan cara mengatasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.